Ya, eh, ada hal yang menarik saya sebagai seorang guru, yaitu bahwa di suatu sekolah, sekolah SD ya, SMA, SMA, SMA malah 1 SMA, Cimarga. SMA 1 Cimarga, 600 sekian muridnya mogok karena tolerannya kepada sesama murid yang katanya ditempeleng oleh kepala sekolahnya. Kenapa ditempeleng? Karena dia kedapatan merokok dan kan memang ada larangan merokok di lingkungan sekolah. Jadi sebenarnya dalam batas tertentu tindakan guru ini, kepala sekolah ini benar dalam arti bahwa dia melarang muridnya untuk melanggar aturan yang ada. Mungkin yang berlebih adalah karena dia menempeleng. Mungkin itu yang dianggap berlebih. Nah, sampai dia diberhentikan sementara. Saya kira ini pertanda lagi bahwa menjadi guru itu tidak mudah. Dan apalagi menjadi pemimpin sekolah, di sekolah tingkat SMA lagi. Anak yang sedang bertumbuh. Nah, disitulah pentingnya dibangun suatu aturan-aturan yang betul-betul harus dilaksanakan. Sebenarnya, andai kata kepala sekolah itu tidak melakukan tindakan fisik, sebenarnya tidak ada apa-apa. Wajar. Bahkan kalau saya kepala sekolahnya, mungkin saya skor minimal seminggu. Karena dia melanggar aturan dan dia tahu bahwa itu dilakukan sebagai sebuah pelanggaran. Jadi teman-temannya yang mogok sampai seperti itu salah juga. Salah mengikuti, salah dalam mendukung temannya yang memang berbuat salah. Ya. Dia 630-an orang anak itu juga melakukan tindakan yang salah. Dengan ikut mogok, hanya mengatakan mau membela temannya. Padahal temannya jelas berbuat salah. Jadi 600 sekian orang murid itu juga adalah pertanda bahwa membela sesuatu kalau dilakukan tidak pada tempatnya, itu sebenarnya yang rugi siapa? Kan itu. Jadi 600 sekian anak itu, ya walaupun dia sudah tingkat SMA, seharusnya bisa berpikir jernih. Bahwa temannya memang salah. Nah, gurunya mungkin juga salah karena menempeleng. Tapi kalau hanya sebenarnya, kalau sekedar cuma begini buat saya tidak terlalu. Malah pernah terjadi, dan saya lihat betul di TV, ada guru SD, ada nyanyi-nyanyi di luar, lalu guru ini nyangka kalau si anak ini yang nyanyi. Nah, dia naik ke bangku, dia tendang kepalanya si anak. Itu salah. Nah, itu salah. Jadi kalau gini. Kalau sekedar gini, kenapa sih kamu merokok? Menurut saya tidak terlalu penting untuk dianggap sebagai tindakan yang salah sampai dipaksa untuk mengundurkan diri. Tapi menarik perkataan si kepala sekolah itu. Dia menerima pengunduran diri demi pendidikan. Sebenarnya dalam batas tertentu, si kepala sekolah ini berhak membela
kedudukannya. Karena dia melakukan sesuatu yang dilanggar oleh si murid. Tapi ya saya malah menghargai kata-katanya yang mengatakan dia menerima pengunduran diri itu demi pendidikan. Karena jarang juga guru sekarang yang kayak gitu. Iya. Itu persoalannya sebenarnya. Jadi menjadi guru itu bukan pekerjaan sekedar sebuah pekerjaan biasa. Guru itu mempunyai kewajiban yang lebih sekedar berdiri di depan kelas dan memberikan mata pelajaran. Enggak. Saya sejak tahun 68 guru SMA dan sampai sekarang saya tetap menjadi guru dan masih mengajar. Saya beranggapan bahwa guru itu pekerjaan yang lebih dari sekedar berdiri di kelas dan kemudian memberi mata pelajaran. Enggak, lebih dari itu. Ada kaitannya dengan karakter, ada kaitannya dengan kesopanan, ada kaitannya dengan memahami aturan yang ada persoalan yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya seorang murid menghargai gurunya, sebaliknya bagaimana seorang guru seharusnya bertingkah laku kepada muridnya. Saya sepanjang jadi guru, saya banyak bercanda sama murid. Banyak yang bisa dicandakan tanpa harus melanggar kesopanan. Tapi kalau ada aturan yang dilanggar, ya harus dihukum. Harus dihukum. Itu yang harus dipahami untuk menjadi guru. Nah, terus ini kan masih pendidikan formal anak ya, masih SMA tapi masih pendidikan anak, dan itu kemungkinan ada kaitannya juga karena kan orang tuanya melapor dan anaknya mogok, itu berarti ada keterkaitan dengan pendidikan asuh keluarga. Iya, artinya gurunya si orang tua murid ini seharusnya kan datang ke sekolah dan bertemu langsung dengan kepala sekolah. Berbicara secara wajar sebagai orang tua murid yang katanya anaknya dia tersinggung karena anak. Tetapi dia harus tanya dulu kepada kepala sekolah, mengapa anak saya ditempeleng? Nah, ini menarik karena tadi di berita sampai Sekda dan DPRD. Ya, itu juga tidak perlu terjadi. Artinya sederhana kok. Orang tuanya melapor ke polisi silahkan, atau melapor kemana silahkan. Tapi seharusnya si orang tua sebelum melakukan sesuatu, dia harus datang dulu ke kepala sekolah. Saya mendapat laporan dari anak saya bahwa ibu menempeleng anak saya. Nah, baru akan diberitahu, saya melakukan ini karena anakmu melakukan ini. Nah, sebenarnya andai kata si orang tua ini juga punya pendidikan tertentu. Oh, begitu ya. Dia tidak perlu ribut kan. Malah dia akan beritahu kepada teman-teman anaknya, ya kamu jangan mogok, sekarang sekolah. Nah, itu artinya pendidikan keluarga, dalam arti ini kan 600 siswa sekian, itu mogok, pasti artinya kan di rumah dan ada orang tuanya. Jadi ada apa ya, keterkaitan pendidikan keluarga yang membolehkan anaknya mogok tanpa tahu alasan atau alasannya juga. Iya, tapi apakah 600 sekian orang itu orang tuanya semua tahu bahwa anaknya tidak mau masuk sekolah karena membela temannya? Kan itu kita tidak tahu. Tapi katakanlah misalnya mereka tahu. Seharusnya si orang tua ini semuanya harus tahu dulu duduk persoalannya, baru mengambil tindakan tertentu. Nah, sebenarnya yang utama harus tahu persoalannya itu ya si ayah dari si murid yang membuat persoalan ini, yang merokok ini. Iya kan?
Nah, dia datang ke kepala sekolah, saya dengar, saya dilapori anak saya ditempeleng. Nah, baru gurunya beritahu kepala sekolahnya, oh iya, saya lakukan itu karena anak kamu merokok dan itu dilarang di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya, kan seharusnya tidak perlu diributkan gitu. Ya, tapi itulah kenyataan diri kita sekarang. Bahwa di tengah-tengah kita sudah merdeka, tampaknya berpikir dewasa itu tidak mudah. Oke.